Ya, yang pertama informasi terkait tenaga kerja asing khususnya asal Cina ini sungguh meresahkan dan sekaligus mengecewakan seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia. Harusnya pemerintah Republik Indonesia fokus terhadap pengentasan kemiskinan rakyat Indonesia dan juga mengurangi jumlah pengangguran terbuka. Data BPS Februari 2016 7,2 juta orang. Itu yang terdata. Belum yang tidak terdata, mungkin jumlahnya 10 jutaan. Kita ini butuh lapangan pekerjaan. Anak-anak kita yang lulusan SMA ini nggak ada kerja. Kalaupun kerja mereka kontrak terus 10 tahun, 20 tahun masih aja kontrak. Ya, belum juga pakai yayasan tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian hadirnya informasi tenaga kerja asal Cina atau Tiongkok ini benar-benar sangat memberikan ruang kekecewaan yang luar biasa. Pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan bebas visa yang tadi disampaikan oleh Bung Said Iqbal, khususnya dari Cina. Itu jangan dibebaskan visanya. Yang kedua, pemerintah harus tegas, sanksi yang hanya deportasi harusnya ditambah lagi sanksi yang lebih berat. Penjara ini tuh orang-orang yang telah melaksanakan melanggar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Wajahnya harus disebarluaskan kepada seluruh rakyat Indonesia biar tahu lengkap namanya, marganya. Kalau di Cina itu ada marganya tuh, ya, nama, marga, wajahnya disebarin melalui media massa, koran dan lain sebagainya seluruh Indonesia. Dan orang itu tidak boleh lagi kembali ke Indonesia. Yang ketiga, ya, blacklist perusahaan yang nggak boleh lagi. Digagalin tuh yang investornya. Kita tidak antipati terhadap investasi seperti yang sering disampaikan oleh Bung Said Iqbal. Investasi silakan, kami tangan terbuka. Tapi investasi kalau tidak menguntungkan rakyat Indonesia, pertanyaan saya, buat siapa dan buat apa investasi tersebut? Yang kami tahu investasi itu hanya investasi modal, nggak include itu sama warga negaranya dibawa. Mana ada investasi warga negaranya dari kampung-kampung itu dibawa juga? Nggak ada. Kalau Pak Menteri Tenaga Kerja menyampaikan itu berita-berita waktu di sosial media, katanya badannya kekar-kekar ke tentara. Saya informasikan ya, di Cina itu wajib militer 2 tahun. Habis lulus SMA dia wamil. Wajar kalau sekarang ini badannya mirip tentara, iya karena wamil. Dan itu bukan hoax. Dan kawan-kawan media yang lebih tahu, ini informasi ya, yang orangnya nggak mau ngasih tahu ke saya, ya jangan diekspos katanya. Mereka sekarang sudah menempati pulau-pulau terluar. Silakan kawan-kawan wartawan cek pulau-pulau terluar. Saya nggak bisa nyebutin orang yang memberikan informasi, dan juga pulaunya ada dari satu pulau Ternate, ada satu pulau. Kalau kita mau ke pulau tersebut butuh waktu 14 jam menggunakan speedboat. Di situ ada tuh tenaga kerja Cina lagi bikin pabrik semen. Ngapain? Itu baru satu pulau terluar. Kemungkinan ada lagi. Dan saya dapat informasi lagi nih. Mereka ternyata caranya bukan hanya dari udara, dari laut, di tengah laut dia turun. Dan sudah ada kerjasama dengan oknum ya, oknum kita juga yang main. Udah siapin tuh perahunya. Jadi dari kapal mereka turun, siapin perahu, dia ke pulau-pulau tersebut. Emang mau itu Pak Menteri Tenaga Kerja ke pulau-pulau terluar? Sidaka kan cuma sampai di mana itu yang di Bogor, di Cilengsi doang, sama yang di kemarin itu sekali doang, 2. Yang saya tonton sih baru 2 video, ya. Dia sendiri yang membuat yang tadi peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2015 terkait dengan tidak wajib menggunakan bahasa Indonesia. Itu juga tolong dicabut. Rasio tentang 1:10 ternyata direvisi juga. Artinya 1 orang tenaga kerja asing harus ada 10 orang perbandingannya. Dicabut juga, direvisi. Kan ini konyol. Berarti apa yang disampaikan Bung Said Iqbal ini sudah disiapkan. Ada apa ini? Mereka telah membuat ini, hati-hati ya. Dampak negatifnya kebanyakan negatif daripada positif terkait dengan yang adanya bebas visa. 1, ini virus-virus HIV, virus Zika, bakteri-bakteri berbahaya yang di Bogor dan ditemukan melalui tanaman-tanaman yang ditanam oleh ilegal dari Cina itu. Kedua, ya nih dampak narkoba kan sudah kawan-kawan wartawan juga sudah blow up. Banyak narkoba yang diselundupkan. Kemudian yang 3, ini yang lebih berbahaya kawan-kawan. Ideologi kita Pancasila, mereka mau apa? Kawan-kawan lebih tahu. Dan ini berbahaya. Dan waktu itu sudah lama saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan,
Ini kami khawatir akan terbukanya prostitusi yang akan digunakan, yaitu menggunakan wanita-wanita Indonesia. Ternyata enggak, saya salah. Ya, ternyata dia juga mengirimkan perempuan-perempuan dari asal Tiongkok itu jadi prostitusi. Itu yang ketangkap 76 orang. Coba ke Kalimantan, saya dapat informasi itu lebih daripada 76 orang. Ini apa-apa? Ini berbahaya. Dan ini sangat serius. Kami dari KSPI mendukung ya apa yang akan dilakukan dari Bung Said Iqbal sebagai presiden KSPI ya untuk aksi besar-besaran. Ini nggak boleh didiamkan. Dan kami meminta pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk bijaksana, tidak boleh reaktif. Ini kan orang jadi ditakut-takutin terkesannya. Gimana orang mau lapor kalau sekarang bicara katanya itu tangkap-tangkepin, itu yang namanya tolong jadi nanti urusan polisi. Kalau rakyat ini sekarang ini menjadi takut ketika melaporkan. Ini tolong pihak kepolisian juga jangan ikut-ikutan reaktif. Harus bijaksana, ini sangat bijaksana diperlukan. Sudah rakyatnya buruhnya Indonesia ini miskin gara-gara PP 78. Ini PP 78 yang memiskinkan tenaga kerja Indonesia. Ditambah lagi ini orang-orang asing yang dari Cina ini datang. Mending kalau dia transfer pengetahuan. Katanya mau, itu transfer pengetahuan, transfer lagi. Apakah prostitusi transfer pengetahuan? Lalu ditanyakan lagi, dikatakan, kenapa tenaga kerja buruh Indonesia khawatir terhadap tenaga kerja asing? Kami nggak khawatir. Yuk kita adu skill kita. Proyek-proyek mercusuar sudah kita buktikan. Banyak putra putri terbaik Indonesia, lulusan ITB, lulusan ITS, lulusan UI, sudah itu tuh bangun-bangun jalan tol dan sebagainya, jembatan Ampera dan sebagainya. Gelora Bung Karno siapa yang bikin? Emang orang Cina? Orang Indonesia. Yuk kita head to head, kita ini nih, kita lawan, kita adu lah keterampilan kita. Lagi dia mereka di sini jadi supir, jadi cleaning service, jadi mandor, jadi PSK. Itu yang disampaikan keterampilan. Mungkin itu saja. Sekali lagi kami apresiasi kepada seluruh wartawan yang terus memblow up. Mudah-mudahan ini tidak turun beritanya karena kawan-kawan Anda adalah di sini ada orang warga yang asli Cina, ada nggak di sini? Kami tidak memusuhi Cina yang di Indonesia ya. Kami tidak memusuhi Cina-Cina yang sudah beranak pinak, karena ponakan saya juga kawin sama orang Cina, tapi dia udah beranak pinak di sini, udah stay 30 tahun dia udah hidup di sini. Kami tidak anti, ya, tetapi itu tadi, jangan merenggut kedaulatan Republik Indonesia, jangan merenggut hidup kami sebagai warga negara dan juga pekerjaan kami. Demikian, terima kasih.